Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Wulan Verliana dengan NIM 2108031020337 dari kelas A Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah. Saya akan menjelaskan mengenai akuntansi penghimpunan dana. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis instrumen ini biasa disebut dengan istilah dana pihak ketiga. Tabungan, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam praktek perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan mudharabah dan tabungan wadiah. Perbedaannya ada dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada dua jenis, yaitu wadiah dan mudharabah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau unit usaha syariah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah itu bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengolah dana. Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Soal kasus. Untuk kasus pertama, buatlah jurnal transaksi terkait dengan giro wadiah berikut. 1 Mei 2022, Bank Murni Syariah atau BMS cabang Surabaya menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Serena sebesar 35 juta rupiah. 7 Mei 2022, Serena menerima transfer dari BMS cabang Malang sebesar 5 juta rupiah. 12 Mei 2022, Serena menerima biliet giro dari nasabah Bank Peduli Syariah yang pernah membeli sesuatu dari Serena seharga 15 juta rupiah. Biliet giro tersebut dicairkan oleh Serena untuk dimasukkan ke rekening giro wadiah Serena di BMS. 24 Mei 2022, Serena menggunakan biliet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke nasabah giro wadiah BMS cabang Jakarta sebesar 5 juta rupiah. 31 Mei 2022, Serena menerima bonus giro wadiah dari BMS sebesar Rp50.000. Jurnal untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Mei 2022, kas pada sisi debit 35 juta, giro wadiah Serena pada sisi kredit 35 juta. 7 Mei 2022, rekening antar kantor cabang Malang pada sisi debit 5 juta, giro wadiah Serena pada sisi kredit 5 juta. 12 Mei 2022, giro pada Bank Indonesia pada sisi debit 15 juta, giro wadiah Serena pada sisi kredit 15 juta. 24 Mei 2022, giro wadiah Serena pada sisi debit 5 juta, rekening antar kantor cabang Jakarta pada sisi kredit 5 juta. 31 Mei 2022, beban bonus giro wadiah pada sisi debit 50.000, giro wadiah Serena pada sisi kredit 50.000.
Kasus 2, buatlah jurnal untuk transaksi terkait dengan transaksi deposito mudharabah. Tanggal 1 September 2022, Bank Murni Syariah menerima setoran atas nama Bunda Elena sebesar 5 juta sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMS. 30 September 2022, berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar 15 juta. 4 Oktober 2022, dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Bunda Elena sebesar 40.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama. Tanggal 5 Oktober 2022, Bunda Elena mencairkan deposito mudharabah. Pencairannya dilakukan secara tunai. Jurnal untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut. Tanggal 1 September 2022, kas pada sisi debit 5 juta. Deposito mudharabah Bunda Elena pada sisi kredit 5 juta. 30 September 2022, hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito mudharabah pada sisi debit 15 juta. Bagi hasil yang belum dibagikan deposito pada sisi kredit 15 juta. Tanggal 4 Oktober 2022, bagi hasil yang belum dibagikan deposito pada sisi debit 40.000. Tabungan mudharabah Bunda Elena pada sisi kredit 32.000, titipan kas negara pajak deposito pada sisi kredit 8.000. 5 Oktober 2022, deposito mudharabah Bunda Elena pada sisi debit 5 juta, kas pada sisi kredit 5 juta.